Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian yang sedang menonton video kali ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pengantar bahasa Indonesia. Sebelum masuk materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Saya Feby Miviarira dengan NIM 2002104020046. dan yang kedua adalah saya sendiri, Muhammad Farhan Kusmantara di Pratama dengan NIM 2002104020050. Dan yang ketiga, saya Fiputra Aditama dengan NIM 2002104020061. dan yang terakhir adalah Saya Priska Diana Salsabila dengan NIM 2002104020071. Baik, kita akan lanjutkan ke materi yang akan kita bahas. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ada dua sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah masa pra-kemerdekaan, dan yang kedua adalah masa pasca kemerdekaan. Kita lanjut. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya, yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan yang berada di Aceh pada tahun 1380, prasasti kedudukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Yang kedua ada prasasti Talangkuo di Palembang pada tahun 684. Dan yang ketiga adalah prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Bahasa Melayu sebelumnya merupakan bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Nah, teman-teman sekalian, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua adalah sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga adalah suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Nah, perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Pada saat itu, para pemuda yang sedang bersemangat dari berbagai pelosok Nusantara sedang berkumpul untuk membahas, dan kemudian para pemuda tersebut berikrar yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama, kami,
putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, pasal 36. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, politik bahasa Indonesia. Politik bahasa Indonesia adalah kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pemecahan seluruh masalah bahasa. Politik bahasa nasional adalah kebijakan di bidang kebahasaan dan kesastraan secara nasional, yaitu kebijakan yang meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan penggunaan bahasa asing. Dari tiga butir Sumpah Pemuda tahun 1928, menyatakan, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, bab 15, pasal 36, yang menyatakan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Saat ini, ada 3 kelompok bahasa yang digunakan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Setiap bahasa tersebut digunakan sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya yang mengatur tentang bahasa tersebut, jelas sekali dinyatakan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing masing-masing digunakan. Akan tetapi, jauh sebelum undang-undang itu disahkan, kebijakan tentang pengaturan ketiga bahasa tersebut sudah ada yang dicetuskan dalam Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1975 dan disempurnakan lagi pada tahun 1999. Pada seminar tersebut dibahas sejumlah makalah yang berkaitan dengan pemakaian bahasa Indonesia, baik dari segi pemakaiannya, peranannya, pengajarannya, maupun upaya pembinaan dan pengembangannya. Yang terakhir adalah kedudukan dan fungsi bahasa. Dalam slide kali ini dijelaskan mengenai kedudukan dan fungsi. Yang dimaksud dengan kedudukan bahasa adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi bahasa adalah peran bahasa yang bersangkutan di dalam masyarakat pemakainya. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan ditetapkan sejak dideklarasikannya
Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana dalam hal tersebut dinyatakan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia itu telah dipakai sebagai bahasa perantara selama berabad-abad sebelumnya di kawasan Indonesia. Dan yang kedua, dalam masyarakat Indonesia tidak terjadi persaingan bahasa, yaitu persaingan di antara bahasa daerah dan bahasa daerah yang lainnya. Untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, alat berhubung antar budaya dan antar daerah. Yang ketiga, lambang identitas nasional. Dan yang keempat, sebagai alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa media massa. Yang keempat, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional. Yang kelima, bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional. Yang keenam, sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang ketujuh, pendukung sastra Indonesia. Dan yang terakhir adalah pemerkaya bahasa dan sastra daerah. Nah, teman-teman sekalian, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.